pengunjung acara. Hari ini kita semua bisa menikmati apa yang terjadi dalam cerita di dalam sebuah buku. Sebuah buku itu bukan hanya sekedar kata, bukan hanya tulisan-tulisan panjang, seperti kalau minum teh. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Apapun resikonya, itulah yang memang kita harus lakukan di dunia ini untuk being unique, being authentic. Jadi kita tuh harus belajar fokus sama kehidupan kita sendiri. Mungkin kita bisa mulai dari berhenti membandingkan diri kita sama orang lain. Selama kita masih membandingkan hidup kita dan pencapaian kita terhadap pencapaian dan kehidupan orang lain, menurut aku kita nggak akan bahagia dan nggak akan merasa bersyukur. Padahal kan sebenarnya bersyukur itu kan salah satu kunci menuju kebahagiaan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me in my vlog Bella Fauzi. Jadi kali ini di vlog kali ini aku dipercaya untuk jadi MC di acara peluncuran buku yang dimana penulisnya itu adalah dokter gitu ya, dokter gigi kalau nggak salah, namanya Dokter Dini. Nah Mbak Dini ini aku manggilnya harusnya Kak sih karena umurnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari aku. Dia kebetulan kenal baik sama tante aku Soraya Haq, dan hari ini mereka ingin berkolaborasi untuk peluncuran buku yang ditulis sama Dokter Dini yang berjudul 39 is Zero by, nah ini dokter ini namanya Hardini Dia Astuti. Jadi nanti kita akan ada press conference, kemudian juga akan ada bedah buku mengenai karya yang ditulis oleh Dokter Dini itu sendiri, dan juga nanti akan ada penampilan performance yang pastinya seru-seru banget, dan ada pelelangan foto kalau nggak salah, foto sama ya lukisan foto, dan juga ada karya-karyanya Mbak Dini tuh dia nulis puisi-puisi gitu. Jadi kayak akan banyak pertunjukan seni dan juga pelelangan karya pastinya hari ini gitu. Nah hari itu acaranya ada yang di Menteng, tepatnya di nama tempatnya Cemara 8 ya? Oh 6. Kebanyakan Cemaranya cuma 6 ternyata. Nah ini nama tempatnya itu Cemara 6 di Menteng, dan bisa kalian lihat sendiri nih suasananya nih. Ini kayak rumah apa ya? Ya rumah tua yang ibaratnya direnovasi gitu kali ya. Jadi lebih bagus supaya bisa jadi tempat buat museum-museum gitu. Jadi heritage banget lah tempatnya. Dan kalian bisa lihat di sini ada pameran lukisan dan juga foto ya. Ini sebenarnya lebih ke lukisan apa foto ya Dile? Ini lebih ke Foto bisa dibikin kayak lukisan. Foto ya, lebih ke foto. Terus ada kayak puisi-puisi gitu, rangkaian puisi yang ditulis dalam bahasa Inggris gitu guys. Nah ini kalian bisa ngeliat nih karya-karyanya, karena kayaknya Dokter Dini tuh cukup senang sama seni juga ya. Nah ini ada judulnya Roses, ada yang judulnya The Letter. Keren banget gitu. Jadi di sini gedungnya juga antik dan sangat-sangat instagramable ya. Nah, kalau misalnya iya teman-teman ikutin aja terus vlog aku, nanti kalau misalnya sempat aku mungkin bisa ajak kalian sedikit keliling gitu ya, atau ya ngelihat cuplikan acara kita hari inilah secara nggak langsung lewat vlog aku ya. Oke, nah ini ini kayak lukisannya keren, kayak hologram gitu jauh. Ada batik-batiknya tapi bentuknya muka orang gitu ya. Cakep banget. Kita bisa bikin foto-foto di sini Dil. Gitu. Nah, kita masuk sebelah sini. Ya kita room tour aja sekarang. Nah, ini masih pameran ya. Foto dan puisi. Gitu. Cakep banget tempatnya. Jadi dia ada sisi modernnya tapi antiknya juga. Gedungnya tuh kayak gini nih, guys. Tuh lampionnya kayak lampion lama gitu kan. Iya lampu zaman dulu banget. Sekarang lampunya udah gak kayak gini. Jadi suasananya tuh ya heritage-nya tuh kental banget di sini ya. Gedung vintage gitu, dan ini ada ini lantai 1. Sekarang aku mau ke lantai 2. Kayaknya timnya udah ada di lantai 2. Coba kita lihat ya sambil kalian lihat ikutin aku terus untuk kita explore tempat acara hari ini. Nah kita lagi naik ke lantai 2, dan ini ada nama-nama apa sih? Kuratorial, I don't know. Terus kayak banyak nama-nama, ada Nyoman Gunarsa, ada Penny Pumakrim. Ini nama-nama siapa ya? Filipe. Oh, nama-nama kurator. Kuratorial tuh ini ya.
mikir-mikir, oke. Atau kalau kurator tuh berarti yang suka ngumpulin karya seni ya. Oh mungkin ini nama-namanya. I see. Tatang Ramadan, wih. Kenapa pasti orang Sunda tuh Tatang? So tahu aja. Ada namanya Tatang namanya. Nah kita udah sampai di lantai 2. Jadi kayaknya ini nanti acaranya awalnya akan di sini. Nanti kita akan turun ke bawah juga pas ada pelelangan gitu. Cuman nanti ya pembukaan, talk show, dan performance segala macam ini udah disiapkan di lantai 2 dengan set kursi yang seperti ini ya. Dibikin setengah lingkaran supaya mungkin lebih intimate, ada kesan intimate dan hangatnya. Kemudian ada piano juga di situ. Kalau nggak salah nanti ada tante, aku nggak tahu manggil tante apa ini ya kakak ya. Maya Hasan akan tampil memainkan harpa gitu rencananya guys. Gitu. Dan ini lukisannya cakep-cakep sih. Kalau tadi di bawah kan lebih ke foto, ini kayaknya lebih ke lukisan deh. Nih tuh kalian bisa lihat nih. Seluruh ruangannya penuh dengan lukisan-lukisan. Jadi apa ya? Ini cakep sih gedungnya. Estetik banget lah. Nah, kita sekarang mau ke sana buat ketemu sama timnya ya guys. Aku mau JR dulu buat acara hari ini. Doakan sukses. Jalan, ya kan? Nah sekarang kita kesini untuk posisinya, yuk. Blocking. Tunggu kaki ke berapa kita? Biar sama. Kaki ke 78. Yang nggak tahu selesai, pokoknya. Mantu ya. Mantu. Aku. Gitu. Pokoknya yang aku mendengarnya, Oke. Ya, jangan bahasa bencong tapi bahasa asing. Eke menerima. Kata aku menerima diriku. Selamat datang di press conference dari Photography, Poetry Exhibition, and Book Launch Celebration hari ini di Menteng, Jakarta Pusat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pengen Dokter Mini itu menjelaskan tentang kenapa alasannya pengen launching buku dan juga tentang pameran nanti ada exhibition poetry dan juga fotografi gitu. Jadi karya ini sebenarnya karya yang bertemakan mindfulness, merupakan perjalanan saya untuk menemukan diri saya. Mungkin agak bias ya, kayak menemukan diri kok udah tua gitu. Maksudnya I'm not young anymore. Ketika kenapa 39 is zero, it was last year, tahun lalu gitu. Sekarang saya udah 40 gitu ya. Tapi saya menyadari ketika membuat buku itu bahwa finding myself is not about achievement gitu kan. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Apapun resikonya, itulah yang memang kita harus lakukan di dunia ini untuk being unique, being authentic, nggak menjadi apalagi perempuan ya. Gak pura-pura. Iya, jadi perempuan itu sudah jadi orang lain ya. Satu yang pakai softline biru, semua warnanya pengennya yang biru gitu. Terus ada boneka lucu, semua pakai gantungan bonekanya lucu gitu kan. Jadi di dunia yang sekarang ini gadget itu sangat sulit untuk menjadi otentik, untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjadi style kita sendiri. Tapi buat saya, teman-teman jangan takut karena the happiness is itu gitu. Ketika kita menemukan the uniqueness, the authenticness of us. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Mini. Dan
dan sisi kesenian yang luar biasa. Dan aku tuh suka loh kayak apa perpaduan warnanya antara ini ya pink terus ada ungu, itu warna-warna aku banget. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang di Cemara 6 Galeri di Menteng, Jakarta Pusat. Boleh tepuk tangannya dulu? Senang sekali hari ini saya, Bella Fauzi, akan menemani seluruh tamu undangan hingga pengunjung acara. Tentunya sore hari ini adalah sore yang sangat spesial sekali karena kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan sukacita. Dan pastinya juga ini merupakan hari yang spesial juga bagi Dr. Dini ya, karena hari ini adalah merupakan acara launching buku dan juga poetry, juga fotografi exhibition yang nanti juga bisa kita saksikan bersama-sama. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Dini. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya nih, biar lebih cair Bapak Ibu, saya mau pantun dulu boleh? Boleh, kalau misalnya agak nggak lucu ketawa aja ya. Oke. Ya, belum juga pantun, ketawa dulu. Tante yang baik. Tante yang baik. Sore Yasmin Hak, Bapak Ibu. Nanti akan mengisi sesi talk show ya, talk show mengenai buku dan karya-karya dari Dr. Dini. Ya, oke, baik. Nanti kalau ya, aku pantun dicatetin ya, cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke kota tua. Banyak bangunan bersejarah. Pameran dibuka. Mari kita semua apresiasi seni penuh gairah. Nasi uduk, lauknya ikan. Dimakan hangat, nikmat rasa. Pameran dibuka, mari saksikan. Karya seni penuh citra. Menulis adalah olah pikir dan olah rasa. Bukan sekedar untuk menoreh kata-kata yang mungkin dirangkum dalam sebuah kalimat yang panjang sehingga membentuk sebuah paragraf dalam sebuah buku. Buat saya ini menjadi permainan bagaimana melatih otak menulis. Hari ini kita semua bisa menikmati apa yang terjadi dalam cerita di dalam sebuah buku. Sebuah buku itu bukan hanya sekedar kata, bukan hanya tulisan-tulisan panjang, tetapi kalau kita membaca sebuah buku seperti kalau minum teh. Kalau kita minum teh harus menunggu kemudian supaya rasanya keluar. Sama seperti kita membaca sebuah buku. Dan ketika membaca sebuah buku, dari judulnya saja sebetulnya harus menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa ya isi daripada 39 is zero? Setiap manusia melalui fase mempertanyakan keberadaan dirinya, mempertanyakan pikirannya, mempertanyakan perasaannya, mempertanyakan identitas dirinya supaya dia bisa menjadi manusia yang bisa tidak gelisah ketika usia tua. Hari ini kita bisa belajar dari seorang yang secara intelektual terasah, namun ada sisi perasaan yang harus didengar dan bisa menjadi pelajaran buat kita, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membuka acara hari ini, Photography, Poetry, Exhibition and Book Launch Celebration 39 is Zero by Dr. Gigi. Hari ini dia Astuti spesialis perio. Oke. 1, 2, 3.
Aku menyelam begitu dalam, melewati tabir personaku. Perjalanan ini adalah yang terpanjang. Nafas ini adalah yang terdalam. Mereka melihatku punya segalanya, dan aku bisa mewujud jadi segala. Mereka tidak tahu betapa aku mempertanyakan diriku sendiri, bahwa aku tunduk di bawah beban pencapaianku dan terbaring dalam bimbang di persimpangan jalan menuju akhir. Jadi kita tuh harus belajar fokus sama kehidupan kita sendiri. Kalau mau ngerasa nyaman, ngerasa cukup dan bersyukur, mungkin kita bisa mulai dari berhenti membandingkan diri kita sama orang lain. Karena selama kita masih membandingkan hidup kita dan pencapaian kita terhadap pencapaian dan kehidupan orang lain, menurut aku kita nggak akan bahagia dan nggak akan merasa bersyukur. Padahal kan sebenarnya bersyukur itu kan salah satu kunci menuju kebahagiaan gitu kan. Aku menerima diriku, masa laluku, masa kiniku. Inilah surat yang ku bakar tadi pagi. Inilah surat yang kubakar tadi pagi. Untuk cerita, untuk semua kesalahan, untuk semua yang benar. Kita mau ke bawah lanjut lelang karya-karya fotografi. Let's go. Assalamualaikum guys, alhamdulillah hari ini acara book launch dan juga fotografi dan juga poetry yang digelar di Cemara 6 di Menteng, Jakarta Pusat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan hari ini nih yang punya acara sebenarnya adalah Dokter Dini ya. Jadi Dokter Dini ini adalah dokter gigi yang ternyata dia punya sisi sisi lain, yaitu beliau suka nulis, suka bikin puisi gitu ya, dan juga suka fotografi, mendesain baju. Nah, iya, dan ini adalah sahabatnya ya yang beda generasi tapi mereka berteman gitu. Tante saya sendiri, Mama Aya. Generasi tapi berteman. Iya. Gimana dia? Jadi maksudnya gimana? Berteman dengan yang tua. Iya. Bukan gue yang ngomong. Bukan di ujung sana Ikang, anaknya itu Ikang. Lihat tuh. Ini model legend, legenda. Iya. Jadi hari ini Mama Aya nih di acaranya Kakak Dini itu ngapain aja tadi selain memberikan kata sambutan gitu? Oh, di sini yang paling penting adalah selain memberikan kata sambutan juga diskusi, karena diskusi itu terkait dengan isi buku sepintas. 39 dan is juga, zero. Ya, Judul bukunya 39 is zero. 39 is zero itu apa sih gitu ya, di usia 39 kok kosong, kok mulai dari nol lagi gitu. Ada apa sih dalam kehidupan manusia, terutama perempuan-perempuan Indonesia, dan itu terwakili oleh Dokter Gigi Dini gitu, bahwa dalam kehidupan ternyata manusia itu rasa bersyukurnya itu dalam bentuk yang seperti ini. Jadi pencarian yang lama, panjang, termahal kalau pakai bahasa buku itu untuk bisa mendapatkan sisi yang dia merasa di sana adalah sepi. Oh, oke. Jadi mengisi kekosongan itu ya. Karena sebagai seorang akademik yang memang sudah memiliki jam terbang cukup lama, 20 tahun. Jadi ini sebuah hal yang berbeda, sisinya berbeda. Iya, pencapaian. Iya, betul. Jadi ada pencapaian di sisi lain yang ingin Dokter Dini isi gitu ya. Dan tadi tuh unik banget pertunjukannya tuh, selain launching buku dan karya-karya ini, ada pertunjukan
teatrikal dan musik juga. Menurut kalian gimana tuh? Wah, kamu banget. Oh, iya? Menggambarkan kamu dengan journey kamu menemukan diri kamu sendiri yang hilang dan kosong itu gitu. Dia diisi dengan karya-karya ini yang luar biasa. Ada satu, kenapa dia pilih dengan gaya theatrical itu adalah dia perlu keheningan, dia perlu ada semedi dalam gunung. Ini kayak musik-musik gini ya. Musik Tibetan bowl gitu. Singing bowl, yes. Itu jadi memang sisi itu yang dia ingin sampaikan dan mungkin itu titik keheningan. Sepertinya gitu ya, nggak tahu. Betul sekali, Mbak Aya. Penerjemah Iya, betul. Harus ada yang menerjemahkan ya. Kalau sendirian jadi ngenal diri kan. Oke. Iya, jadi lebih bisa dialog ke diri sendiri gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, gimana, Dok? Pada akhirnya hari ini pecah telur juga nih. Alhamdulillah. Buku dan karya-karyanya bersama gitu. kalian yang luar biasa. Kalau nggak ada kalian juga nggak cetar. Enggak gitu. juga lah. Ini bukan kebetulan. kita mendukung Sama aja. dengan saya dan Bella, segala sesuatu dalam hidup kita yakini nggak ada yang Betul. kebetulan. Iya. Orang-orang yang luar biasa loh ya. Maya Hasan juga memberikan satu gambaran bahwa semua itu sudah tersedia di hadapan kita, tinggal kita mau melihat apa yang kita punya di tangan dan jangan memperbandingkan apa dengan prestasi orang lain yang tadi Bella juga sempat katakan. Jadi sebetulnya memang ini dia punya, yang mungkin tidak bagian saya dan mungkin tidak bagian orang lain gitu. Jadi belajar melihat apa yang kita punya di tangan kita dan jangan pernah memperbandingkan. Jadi itu maksudnya message-nya itu dapat. Iya, betul, fokus ke pencapaian dan kebahagiaan diri aja gitu. Oke, sip. Mantap. Kak Dini, terus dari karya hari ini sebenarnya apa yang nantinya ingin dibagikan gitu kepada para penikmat karya-karya kamu, dan ini kan juga akan digelar dari tanggal 18 sampai 22 ya gitu ya. Aku nggak tahu sih, mungkin pas vlog ini acaranya udah selesai, tapi kalau misalnya ada teman-teman gitu yang ingin menikmati karya foto, puisi dan juga buku dari Dr. Dini itu apakah dijual untuk umum atau for sure? Oke. Boleh nggak bisa dipromosikan kalau misalnya mau pesan via online kemana, dan kalau if they want to follow your Instagram, social media, please let follow them know. @hadaniadi. Aku izin dulu. Oh Nggak iya. apa-apa. @lensa berpuisi, terus kemudian ikutin, sebenarnya ini udah selesai acara baru ditampilin ya soalnya. Oke. Jadi sebenarnya tema semua ini karya ini adalah mindfulness. Jadi pesannya adalah sebenarnya kita harus menjadi pribadi yang mindful. Yes. Karena itu membedakan kita dari binatang dan robot. Yes. Seperti itu So sih. true, so true. Itu pesannya. Jadi sekarang tuh tema mindfulness itu banyak banget, tapi yang menjalaninya actually nggak semua orang. Iya. Jadi harus kesadaran diri gitu ya. Oke. Jadi ya bisa ke Instagram, kalau mau beli bisa kemana? Bisa ke Instagram, terus kalau mau beli bisa ke @hadaniadi. Ya, atau ke Tokopedia nanti pasti ada. Oh, nice. Iya, it's very easy to get. Terus habis itu ke @lensa berpuisi. Oke, Lensa berpuisi. 39 is Zero everybody by Dr. Dini. Thank you banget. Terima kasih. Cantik ya. You're more beautiful. Thank you for having me. Pokoknya sukses dan berkah selalu untuk kamu, dokter. Makin sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Semua ya. Amin ya Allah. Thank you so much for watching. Jangan lupa beli karya-karya Dr. Dini ya. Banget.